Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Baik, kita melanjutkan pembahasan kita di surat Abasa. Dan kita mulai dari ayat 23 hingga berikutnya. Kita baca doa belajar terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Langsung saja kita mengartikan setiap kata dari ayat-ayat yang ada. Dari awal dari kata kalla, sekali-kali tidak, lama, belum, yaqdi, menunaikan atau melaksanakan, ma, apa yang, amarahu, dari kata amar ma'ruf, dia telah perintahkan hu, kepadanya, fa, maka, atau lalu, la, lam sukun bertemu fi'il mudhari itu mempunyai makna adalah hendaklah atau perintah. Yangdur, lihat, insan, manusia, ila, kepada, ta'ami, makanannya, anna, dari kata anna dan nahnu, bahwasanya kami, sobabna, sobba yasubbu mempunyai makna adalah menuangkan. Maka kalau secara arti yang benar dalam ayat ini lebih tepatnya dengan kalimat mencurahkan. Kami telah mencurahkan al-ma'a, air, sobba, dengan sebaik-baik curahan. Summa, kemudian, syaqaqna, dari kata seperti dalam surah Al-Insyiqaq, idas sama'un syaqqat, kami telah membelah, al-arda, bumi, syaqqa, dengan sebaik-baik belahan, fa, lalu, ambatna, itu diserap ke dalam bahasa Indonesia dari kata nabati, ya. Nabati ada hewani, ada nabati, artinya tumbuhan. Maka ambatna adalah kata kerjanya, lalu kami tumbuhkan, fiha, di dalamnya, habba, biji-bijian, wa, dan ainaba, ainab, anggur, ya. Wa, dan qobba, sayur-sayuran, wa, dan zaitun, buah zaitun, wa, dan nakhla, kurma, pohon kurma, ya. Wa, dan hadaiqa, jamak dari hadiqah, artinya kebun-kebun, gulba, yang pohonnya rindang, wa, dan fakihah, buah-buahan, wa, dan abba, rerumputan, mata'an itu maknanya adalah dari kata mut'ah, senang, kesenangan, la, bagi, kum, kalian, wa, dan li, bagi, an'am, hewan ternak, kum, kalian, fa, lalu, ida, apabila, ja'at, telah datang, as-sakhah, suara gemuruh yang begitu keras, ya. As-sakhah, suara gemuruh yang begitu keras, yauma, pada hari, yafirru, dari kata farra yafirru, artinya lari, ya. Lari. Al-mar'u, seseorang, min, dari akhihi, saudaranya. Sekarang yang akan kita bacakan secara utuh per ayatnya dari ayat 23. Saya bacakan dan silakan ditirukan bersama-sama.
Bismillahi dengan nama Allah, Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalla sekali-kali tidak, lamma yaqdi ma amarah, dia belum menunaikan apa yang dia telah perintahkan kepadanya. Falyanzuril insanu ila ta'amih, maka hendaklah manusia melihat kepada makanannya. Anna sababnal ma'a sabba, bahwasanya kamilah yang telah mencurahkan air dengan sebaik-baiknya curahan. Summa syaqaqnal arda syaqqa, kemudian kami telah membelah bumi ini dengan sebaik-baik belahan. Fa'ambatna fiha habba, lalu kami telah tumbuhkan di dalamnya biji-bijian. Wa'inaban wa qabba, dan buah anggur dan sayur-sayuran. Wazaitunan wa nakhla, dan buah zaitun dan pohon kurma. Wahadaiqa gulba, dan kebun-kebun yang pohonnya rindang. Wafakihatan wa abba, dan buah-buahan dan rerumputan. Mata'an lakum wa li'an'amikum, kesenangan bagi kalian dan bagi hewan ternak kalian. Fa'idha ja'atis sakhah, lalu apabila telah datang suara yang bergemuruh keras. Yawma yafirrul mar'u min akhih, pada hari seseorang lari dari saudaranya. Baik, sekarang kita lanjutkan mengartikan setiap kata dari ayat 35 sampai terakhir. Wa dan ummihi, ibunya. Wa dan abihi, bapaknya. Wa dan sahibah, sahibah dari kata sahabat, sahabat ya. Tapi di sini lebih tepatnya diartikan dengan sahabat dari suami, maksudnya istri ya, dan istrinya. Wa bani, dan anak-anaknya. Li, bagi, kulli, setiap, imri'in, seseorang atau manusia, minhum, dari mereka, yauma idzin, pada hari itu, sya'nun, sya'nun itu adalah mempunyai makna urusan, yughnihi, menyibukkannya. Wujuhun dari kata wajah, wajah-wajah, yauma idzin, pada hari itu, musfirah, berseri-seri. Dhahikah, tertawa. Mustabsyirah, gembira ria. Wa dan wujuh, wajah-wajah, yauma idin, pada hari itu, alaiha, di atasnya, ghabarah, ghabar itu debu. Tarhaquha, tarhaquha mempunyai makna dalam ayat ini adalah tertutup ya, atau menutupi. Qatarah, qatarah mempunyai makna adalah kegelapan ya, tertutup oleh kegelapan ya. Ulaika, mereka itu, hum, mereka,
kafarah. Kafarah dari kata kafir, orang-orang kafir. Fajarah dari kata fajir, durhaka, orang-orang yang durhaka. Baik, sekarang kita akan bacakan dari ayat 35 secara artis utuh. Saya bacakan dan ditirukan bersama-sama. Wa ummihi wa abi, dan ibunya dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, dan istrinya dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum, dari setiap seseorang dari mereka. Yawma idin sya'nu yughni, pada hari itu mereka mempunyai urusan yang menyibukkannya. Wujuhu yawma idin musfirah, wajah-wajah pada hari itu berseri-seri. Dhahikatun mustabshirah, tertawa dan gembira ria. Wa wujuhu yawma idin 'alaiha ghabarah, dan wajah-wajah pada hari itu di atasnya ada debu. Tarhaquha qatara, tertutup kegelapan. Ulaika humul kafaratul fajarah, mereka itulah orang-orang kafir dan orang durhaka. Selanjutnya kita akan mengambil beberapa ibrah pelajaran dari surat Abasa dari ayat 23 dan selanjutnya. Yang pertama, bahwa ketika di ayat-ayat sebelumnya Allah telah menjelaskan tentang kisah Abdullah ibnu Maktum yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengambil pelajaran, mengambil keislaman dari beliau. Dan ternyata Rasulullah lebih memilih dan memperhatikan para tokoh-tokoh pemuka Quraisy, padahal mereka belum tentu untuk mendapatkan pelajaran dari Nabi. Maka siapapun yang mereka tidak mau mengambil pelajaran dari Islam ini, siapapun yang mereka masih kufur, Allah memberikan kekuasaan. Di antara gambaran kekuasaan-kekuasaan yang kemudian disampaikan kepada orang-orang yang kufur dengan Allah, Allah menyebut dari mana mereka diciptakan. Min nutfatin khalaqa, mereka diciptakan dari air mani. Dan kemudian Allah menghidupkan, Allah mematikan. Maka ketika mereka masih juga belum melaksanakan perintah-perintah yang ada dalam agama ini, Allah memerintahkan kepada mereka, falyanzuril insan, maka lihatlah manusia itu kepada makanan-makanan mereka. Dari mana makanan ini? Kita lihat bagaimana makanan-makanan yang kita konsumsi setiap harinya adalah tumbuh dari tanaman-tanaman yang Allah tumbuhkan. Dan dari mana Allah tumbuhkan itu, dan kemudian sumbernya dari mana? Dari air hujan yang Allah berikan. Maka dalam ayat ini menegaskan bahwa siapapun yang mereka durhaka, mereka kufur dengan Allah, maka sungguh apa yang mereka makan sesungguhnya semuanya itu dari Allah. Biji-bijiannya, air hujannya untuk pengairan, kemudian Allah yang menumbuhkannya, tanahnya sendiri juga adalah milik Allah, bumi ini semuanya milik Allah, semuanya dari Allah. Tapi kenapa manusia masih belum menunaikan perintahnya? Allah juga kemudian memberikan buah-buahan berupa anggur, sayur-sayuran, buah zaitun, buah kurma, dan kebun-kebun serta buah-buahan yang begitu banyak dan rumputan. Semuanya ini Allah berikan untuk siapa? Untuk kehidupan manusia. Maka Allah tegaskan di sini, mata'alakum, untuk kesenangan kalian, wal an'amikum, dan untuk makanan binatang ternak kalian. Maka
Inilah diantara gambaran kekuasaan Allah kepada manusia. Betapa semua itu datang dari Allah. Maka disinilah orang yang beriman tentu mempunyai sikap kalau semuanya dari Allah, sehingga kita menjadi orang-orang yang pertama kali harus mensyukuri nikmatnya dengan memperbanyak ibadah-ibadah kepadanya. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dalam surat Abasa ini adalah Allah mengakhiri dengan gambaran-gambaran hari kiamat. Fa'idha ja'atis sahah, ketika orang-orang kafir itu mereka masih durhaka, masih dalam kekufurannya, maka tatkala telah datang suara gemuruh yang begitu kencangnya nanti di hari kiamat, tatkala malaikat Israfil sudah meniup sangkakalanya, maka disitulah Allah akan mematikan semua manusia. As-sakhah itu adalah mempunyai makna aslinya adalah suara yang begitu kencang, suara yang bisa mematikan. Coba kita lihat dalam kisah kaum Samud, kisah Nabi Saleh alaihi salatu wassalam, di mana kaum Samud mereka membangkang dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Saleh. Dan akhirnya Allah azab mereka dengan suara yang begitu kencang sampai mematikan. Adapun saat ini mungkin kita belum pernah mendengar suara yang begitu kencangnya hingga mematikan manusia. Tapi ada di zaman dahulu yang pernah dilalui dan dialami oleh kaum Samud. Dan juga nanti di akhir zaman Allah akan juga mengeluarkan suara yang begitu kencangnya hingga mematikan manusia semuanya. Maka tatkala sudah Allah bangkitkan di alam akhir nanti, yauma yafirul mar'u min akhi, akan berlari seseorang dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dan berlari dari ibunya, berlari dari ayahnya, berlari dari istrinya, lari dari anak-anaknya. Semuanya akan mempunyai urusan-urusan masing-masing yang telah menyibukkan mereka. Sehingga kita melihat dan membaca dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, ketika Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ketika seseorang dibangkitkan nanti di hari kiamat dalam kondisi telanjang, dalam kondisi tidak berbusana, dalam kondisi tidak beralas kaki, dalam kondisi tidak dikhitan sebagaimana manusia diciptakan di awal, maka seorang bayi kita juga tahu bahwa manusia ketika diciptakan di awal tidak berbusana, tidak dikhitan dan tidak beralas kaki. Sama juga halnya nanti di hari kiamat Allah akan bangkitkan dalam kondisi yang sama sebagaimana Allah keluarkan bayi dari perut ibunya dalam kondisi 3 hal. Maka ketika Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka tidak saling melihat aurat satu dengan yang lain? Maka beliau mengatakan, sungguh ada urusan yang telah menyibukkan mereka masing-masing. Wujuhun yawma idin musfirah, maka pada hari itulah wajah-wajah di antara orang-orang yang dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat ada yang berseri-seri. Mereka bahkan tertawa, mereka bahkan bergembira ria ketika Allah berikan kabar gembira kepada mereka berupa syurganya. Wa wujuhun yawma idin 'alaiha ghabara, dan ada di antara mereka wajah-wajah yang mereka ditimpa kegelapan dan juga ditimpa debu-debu. Maka pertanyaannya, dari mana debu-debu itu? Di sini disebutkan 'alaiha ghabar, di wajah-wajah mereka itu tertutup dengan debu. Ada yang menyebutkan bahwa makna ghabara di sini, debu yang muncul itu adalah dari hewan binatang yang mereka di hari kiamat Allah jadikan debu dan tanah, sebagaimana dalam akhir surat An-Naba ketika Allah mengatakan di akhir surat An-Naba, wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir di hari kiamat ketika mereka melihat hewan-hewan itu dijadikan oleh Allah dalam bentuk tanah yang mereka tidak dihisap, mereka orang-orang kafir berangan-angan, ya laitani kuntu turaba, alangkah enaknya kalau aku menjadi tanah. Jadi
tanah yang ada di hari kiamat itu, debu yang ada di hari kiamat itu muncul dari hewan yang mereka sudah dilakukan pengadilan, dikisos satu dengan yang lain, kemudian dijadikan tanah oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Nah, disinilah orang-orang kafir mereka tertimpa debu di hari kiamat dalam tafsir At-Tabrani. Dan wajah-wajah yang berdebu, wajah-wajah yang gelap, ini semuanya adalah wajah-wajah orang-orang kafir dan orang-orang yang durhaka. Maka pelajaran yang bisa kita ambil bahwa pada hari kiamat surga dan neraka itu satu kepastian, dan kita akan memilih di antara dua itu, apakah neraka atau surga. Kalau kita menginginkan surga Allah, dan disitulah orang-orang yang dengan wajah berseri-seri, dengan tertawa gembira ria, maka tentu tugas kita sebagai orang yang beriman adalah menjadi orang-orang yang bersyukur dengan semua rahmat yang Allah berikan, dan senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah dalam rangka wujud syukurnya kita kepada Allah. Demikian, semoga menjadi manfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.